A few moments later. Halo guys, welcome back to my channel. Oke guys, konten kali ini aku mau kasih lihat video yang lagi viral banget, yaitu kisah Isabella Guzman 7 tahun silam. Dan dia kembali viral di TikTok sebagai cantik-cantik psikopat. Isabella Guzman, nama itu seketika viral dengan sebutan si psikopat yang cantik. Ia lahir di Colorado, Amerika Serikat pada tahun 1995. Kejadian mengerikan tersebut guys sebenarnya terjadi pada tahun 2013 lalu, pada saat si Isabella Guzman ini masih berusia 18 tahun. Terlihat jelas ya, si Isabella Guzman ini mempunyai kelainan jiwa karena pada saat dia berada di ruang sidang, dia tampak tenang seperti merasa tidak bersalah sama sekali. Bahkan terlihat dia sesekali melemparkan senyum sadisnya pada kamera guys, dan menunjukkan kedua matanya seakan dia ingin memperlihatkan bahwa dia itu tidak merasa bersalah sama sekali. Meskipun dia sudah membunuh ibu kandungnya dengan menikamnya sebanyak 151 tikaman guys, di leher dan di kepalanya. Coba bayangin guys, 151 tikaman. Nah, dulu sebenarnya si Isabella Guzman ini terlahir jadi anak normal seperti layaknya anak-anak lain. Namun, ketika orang tuanya bercerai, si Isabella Guzman ini berubah menjadi anak yang sedikit brutal. Apalagi ketika ibu kandungnya yaitu Yoon Mi Ho menikah kembali, tingkah brutal si Isabella ini semakin menjadi. Padahal sang ayah tiri yaitu Ryan Ho selalu menasehati agar dia bisa menjadi anak yang selalu hormat terhadap orang tuanya. Menurut Ryan Ho, sang ayah tiri, semenjak dia menikahi ibu kandungnya si Isabella ini, mereka kerap kali bertengkar, bahkan semakin hari semakin memburuk. Dan pada tanggal 27 Agustus 2013, si Isabella Guzman ini mengirimkan email ke ibu kandungnya yang berisikan sebuah ancaman guys, dengan tulisan "Kau akan menebusnya". Terlihat jelas ya bahwa apa yang dia lakukan ini sudah direncanakan. Dan pada saat setelah menerima email dari putrinya si Isabella itu, sang ibu sudah merasa sangat terancam. Dia langsung berinisiatif untuk melaporkan kejadian ini pada pihak kepolisian setempat. Dan sesaat kemudian polisi pun menyambangi kediaman Yoon Mi Ho. Setelah polisi merasa kondisi sudah aman, lalu polisi pun meninggalkan kediaman Yoon Mi Ho. Yoon Mi Ho pun merasa lebih tenang, lebih aman. Dia pikir Isabella putrinya itu sudah menyadari dan ingin memperbaiki hubungannya dengan ibu kandungnya guys. Dan puncaknya, tak disangka kejadian mengerikan itu terjadi saat keesokan harinya. Yoon Mi Ho pulang kerja larut malam, dia langsung berniat untuk mandi. Dan setelah Yoon Mi Ho itu masuk ke kamar mandi, si Isabella pun menyusulnya. Dan seketika teriakan Yoon Mi Ho pun terdengar keras oleh sang suami Ryan Ho, dan Ryan Ho pun berusaha untuk menyelamatkan sang istri. Namun sesampainya Ryan Ho di kamar mandi, ibu kandung si Isabella tersebut sudah tergeletak bersimbah darah. Ryan Ho pun terus berusaha memberikan PCR atau pertolongan pertama. Namun sayang, Yoon Mi Ho pun sudah tak bernyawa akibat tikaman sebanyak 151 yang dilakukan oleh putrinya yaitu si Isabella Guzman. Setelah Isabella Guzman melarikan diri, beberapa saat kemudian pun polisi datang karena sebelum Ryan Ho memasuki kamar mandi, Ryan Ho pun sempat menelepon ke polisi.
Dan pada saat yang bersamaan, si Isabella Guzman pun merasa kebingungan dia harus melarikan diri kemana. Tibalah dia di sebuah minimarket dan dia pun ditanya oleh petugas minimarket setempat. Karena Isabella terlihat begitu kebingungan dan pakaiannya terlihat begitu banyak bercak darah, si Isabella pun menjawab bahwa dia adalah korban percobaan pemerkosaan. Dan dia pun meminta untuk tetap dirahasiakan dari polisi. Setelah itu, si Isabella pun meminta izin untuk ikut mandi di minimarket tersebut. Namun, tidak perlu memakan waktu lama. Setelah 16 jam, si Isabella Guzman ini ditetapkan menjadi buronan. Dia pun berhasil diringkus oleh polisi. Dan pada bulan Desember 2013, 4 bulan setelah kejadian tersebut, diadakan sidang untuk menentukan hukuman apa yang akan diterima oleh Isabella Guzman. Dan tanpa disangka, ternyata si Isabella Guzman pun dinyatakan tidak bersalah. Bahkan si Isabella pun dinyatakan positif kena gangguan kejiwaan, yang kemudian si Isabella pun bukannya diringkus atau dimasukkan ke penjara akibat kesalahannya, dia malah dimasukkan ke rumah sakit jiwa yang bernama Rumah Sakit Poebio, yang dirawat oleh seorang dokter, yaitu Dr. Richard Pounds. Dan dokter itulah yang memberikan pernyataan bahwa si Isabella Guzman ini positif terkena gangguan jiwa yang bernama paranoia skizofrenia. Jadi dia tuh sering melakukan sesuatu yang aneh atau sesuatu yang tidak masuk akal. Kadang dia sering berbicara, bahkan tersenyum dan berbicara sendiri. Nah, oke guys, itulah kisah dan cerita dari Isabella Guzman, si cantik yang psikopat, yang sudah membunuh ibu kandungnya dengan sadis, dengan menikamnya sebanyak 151 tikaman guys. Oke, semoga informasinya bermanfaat. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya guys. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.